Ya, baik, saya lanjut. Ini materi ketiga. Kita akan mempelajari konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di dalam ekonomi, salah satu subtopik Ya, baik, saya lanjut. Ini materi ketiga. Kita akan mempelajari konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Di dalam ekonomi, salah satu subtopik yang perlu diketahui adalah konsep dari ekonomi mikro dan ekonomi makro. Konsep ekonomi mikro ini itu akan mempelajari tentang perilaku individu di dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan konsep ekonomi makro itu mempelajari tentang perilaku masyarakat atau negara di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, utamanya di bidang kesehatan. Baik, pengertian dari ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu seperti saya katakan tadi adalah bidang ilmu ekonomi yang menganalisis tentang bagian-bagian kecil secara individu dari keseluruhan kegiatan sebuah perekonomian. Jadi dia hanya mempelajari kegiatan atau perilaku individu di dalam memenuhi kebutuhannya jika dilihat dari kegiatan sebuah perekonomian pada skala besar atau negara. Ruang lingkup dari ekonomi mikro itu yang berkaitan dengan perilaku seseorang, di mana seseorang juga akan berkaitan dengan permintaan tentang barang, penawaran, kemudian terbentuknya keseimbangan harga pasar. Ini tidak terlepas dari perilaku seseorang. Kemudian berikutnya, yang kedua, elastisitas dari permintaan dan penawaran. Semakin banyak permintaan, maka itu akan elastisitas harga juga akan naik. Demikian juga pada penawaran, akan mempengaruhi harga, termasuk pasar. Kemudian berikutnya, teori tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen di sini itu akan belajar tentang ketika pertama kali konsumen mengidentifikasi kebutuhannya, kemudian menentukan jumlah kebutuhannya, kemudian mencari sumber daya, dalam hal ini tempat untuk menempatkan misalnya di mana barang itu diproduksi, di mana dijual, berapa harganya, itu konsumen akan melakukan itu. Kemudian yang keempat, teori dari produksi. Berarti bicara tentang barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Kemudian juga akan berbicara tentang biaya yang dibutuhkan oleh produsen di dalam memproduksi barang, termasuk penerimaan produsen dan laba. Kemudian yang kelima, itu akan mempelajari tentang pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar monopoli, ada pasar oligopoli, kemudian yang kedelapan pasar persaingan monopoli, yang kesembilan permintaan terhadap sumber daya, kesepuluh mekanisme dari harga dan distribusi atas pendapatan. Kemudian berikutnya, aspek yang dapat dipelajari dalam ekonomi mikro. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Interaksi di sini adalah interaksi antara pembeli dengan barang, interaksi pembeli dengan penjual, bisa juga interaksi penjual dengan penjual, dan seterusnya. Kemudian tingkah laku penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual itu dipengaruhi juga oleh selain karakter dari individu atau lingkungan, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial lain. Demikian juga penjual. Jadi dipengaruhi juga oleh selain pribadi, juga ada faktor-faktor sosial. Kemudian ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Ini juga dipengaruhi oleh faktor
dalam internal juga di eksternal. Indikator dalam ekonomi mikro itu membahas tentang perilaku individu di rumah tangga, membahas perilaku individu di perusahaan, membahas perilaku suatu pasar industri, menganalisis masalah-masalah yang terjadi, baik itu pada penentuan harga, kemudian bagaimana produsen menentukan tingkat produksi, kemudian faktor-faktor menentukan pendapatan setiap produksi. Saya kira ini tidak perlu terlalu banyak dijelaskan. Aspek analisis ekonomi mikro itu akan dilakukan adalah menganalisis biaya dan manfaat. Analisis biaya di sini adalah menganalisis kualitas dari barang disesuaikan dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk membeli barang tersebut, termasuk manfaatnya. Biasanya makin berkualitas suatu barang, maka pembeli itu akan menentukan kemampuan dia untuk membeli barang itu. Kemudian teori permintaan dan penawaran, elastisitas harga, model-model pasar. Pasar ini banyak. Industri, teori produksi dan teori harga. Permasalahan dalam ekonomi mikro, masalah harga dasar dan masalah harga tertinggi. Pada saat mana sebenarnya kita menentukan harga dasar sebelum kita menentukan harga yang tertinggi. Ini berkaitan dengan price. Meningkatnya permintaan pasar atau pembeli. Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM akan mempengaruhi juga perilaku pembeli. Masalah monopoli. Monopoli jika pasarnya adalah pasar tunggal, maka monopoli itu sangat besar, apalagi untuk produk barang-barang yang sifat tunggal. Semakin tunggal pasar, nah semakin tunggal jenis barang, maka biasanya kemampuan untuk membeli itu lebih dominan dikuasai oleh penjual. Termasuk yang kelima itu masalah distribusi. Makin panjang rantai distribusi, maka makin mudah, makin sulit aksesnya. Misalnya di produk di Jawa, kemudian dibawa di Kendari. Di situ masalahnya banyak. Salahnya di perjalanan kerusakan, biaya transportasi, keamanan barang, kemudian yang lain adalah tertundanya pelayaran dan seterusnya. Ekonomi makro, ekonomi yang membahas, menganalisis keseluruhan dalam permasalahan kegiatan perekonomian. Ini dia pada skala yang lebih besar, bukan perorangan, tapi sudah bicara community atau bicara tentang negara. Ruang lingkup ekonomi makro, persaingan pasar sempurna. Misalnya di Kota Kendari, pasar itu cukup banyak. Selain pasar modern, ada tradisional, ada kios-kios atau pertokoan, itu akan mengaruhi perilaku ekonomi. Kebanyakan pada pasar-pasar modern itu lebih didatangi oleh pembeli-pembeli yang memiliki uang. Tetapi juga mereka juga datang pada pasar tradisional, tapi itu sangat jarang. Kalau pembeli-pembeli ekonomi lemah, mereka lebih sering ke pasar tradisional karena memang di sana harga barang itu sangat murah, utamanya bahan makanan. Kalau orang-orang yang kurang mampu atau tidak mampu, itu ketika mendatangi misalnya pasar modern, itu hanya sebagai ajang untuk refreshing, nongkrong, jalan-jalan, cuci mata, dan seterusnya. Berbeda dengan yang kemudian berikutnya, permintaan dan penawaran, keseimbangan harga. Ini juga akan dipengaruhi oleh supply, demand. Kemudian pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu satu jenis pasar, tetapi dia ada distributor atau perusahaan yang membuka pasar itu pada beberapa tempat, tetapi dia ada satu pengendali, misalnya Indogrosir, misalnya Indomaret, Alfamart, itu pasar oligopoli. Yang keempat, ini elastisitas permintaan dan penawaran.
perilaku konsumen, produksi, biaya produksi, dan seterusnya. Jadi ke-10 ruang lingkup ini itu akan dipelajari pada ekonomi makro. Indikator dalam ekonomi makro itu berbicara tentang pendapatan nasional. Negara itu mencatat berapa neraca perdagangannya, pemasukan tahun ini berapa, dari sumber-sumber mana saja, yang ekspor berapa, ya impor berapa, migas berapa, non migas berapa, dari sisi fiskal berapa, dan seterusnya. Produksi nasional, ini biasa katakan misalnya beras untuk produksi nasional, berapa juta ton dalam 1 tahun, berapa untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, memenuhi kebutuhan lokal, atau bisa juga dilakukan ekspor bila ada permintaan dari luar. Konsumsi nasional, tabungan, investasi nasional, inflasi, dan seterusnya. Permasalahan ekonomi mikro, masalah kemiskinan dan pemerataan. Krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar, masalah utang luar negeri, ini akan mempengaruhi perekonomian. Masalah perbankan dan kredit, suku bunganya tinggi, kreditnya macet, masyarakat, masalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Hubungan ekonomi makro dan mikro itu bisa saling mempengaruhi. Akan berdampak juga pada kegiatan mikro. Jadi di sini akan saling mempengaruhi. Manfaat mempelajari ekonomi makro dan mikro. Manfaatnya itu adalah mengetahui pendapatan nasional, berapa rata-rata pendapatan nasional, dan memprediksi perencanaan-perencanaan atau penganggaran-penganggaran berkaitan dengan produksi, perencanaan pembangunan, misalnya 5 tahun ke depan, atau 2 tahun ke depan, atau tahun depan. Program-program pembangunan yang menyangkut ekonomi, berapa misalnya untuk subsidi di bidang kesehatan, subsidi di bidang pendidikan, subsidi di bidang pertanian, dan seterusnya. Mengetahui pertumbuhan ekonomi nasional. Semakin tumbuh ekonomi nasional, maka semakin baik pendapatan negara. Semakin baik pendapatan negara, maka diharapkan anggaran-anggaran untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, itu bisa mengurangi angka pengangguran. Demikian juga pada ekonomi mikro. Ya, perbedaan ekonomi makro dan mikro dari sisi harga, kemudian unit analisis, kemudian tujuan dari analisis. Ini adalah suatu matris yang digunakan untuk melakukan analisis baik pada ekonomi makro dan mikro. Misalnya unit analisis, di sini akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi secara individu. Sedangkan di sini mempelajari kegiatan ekonomi secara community atau negara atau keseluruhan. Fokusnya adalah alokasi sumber daya pada ekonomi mikro. Sedang pada ekonomi makro itu adalah tentang memfokuskan pada mempelajari tentang kaitan antara faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi sehingga bisa diketahui permasalahan dan dilakukan problem solving untuk mengembangkan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehubungan dengan kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Ya, saya kira sudah cukup. Nanti kita ketemu lagi ya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ada waktu ini sudah sore juga, sudah 5:30 ya. Siapa tahu ada yang belum salat. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ya, Pak. pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.